um, kami masih sangat positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dan juga kalau kita lihat kan seluruh Indonesia, kita lihat pertumbuhan GDP-nya juga cukup bagus, inflasi juga cukup masih under kontrol baik, dan pertumbuhan ke depan juga secara ekonomi dan juga secara politik, secara stabilan dari sisi politik juga aman, relatively. Kita juga setelah menjalani pemilu saja juga cukup aman, tidak ada gejolak, dan kami juga melihat bahwa ke depan akan cukup positif, yaitu juga dengan adanya beberapa pembangunan daerah dan juga ada proyek IKN yang masih menjadi pilar utama pertumbuhan perekonomian. Ini saya yakin barang-barang itu pertumbuhannya itu pasti akan masih melalui angkutan laut terutama. Dan maka dari itu kami juga akan masih berekspansi ke depan untuk menambah pelayanan dan juga servis kita supaya lebih baik, peremajaan kapal, supaya kapalnya nggak terlalu boros, jadi supaya digitalisasi, dan juga supaya pelayanan kita lebih baik lah secara overall, karena kita masih sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan support kepada angkutan laut di Indonesia ini. Jadi kalau misalnya namanya seasonal naik turun, ya volume ya juga seperti itu, seasonal juga naik turun. Dari dekat lebaran ya pasti angkutannya lebih banyak, dekat akhir tahun ya angkutannya juga lebih banyak. Jadi harga juga mengikuti daripada pola supply chain dunia dinamika. Saya kira seperti itu. Jadi mungkin secara gamblangnya adalah memang untuk energi terbarukan dan juga untuk proyek dekarbonisasi ini adalah satu topik yang selama ini kami juga merasa kita juga harus turut partisipasi dalam pengembangan ke depan untuk mengarah kepada dekarbonisasi, supaya kita juga ahead gitu loh di depan untuk melihat gimana sih untuk sama-sama dorong lah supaya proyek dekarbonisasinya ini juga secara masalnya atau secara kedepannya tetap bisa jalan. Karena ngomong dekarbonisasi kan urusan kita bersama ya, karena global warming urusan kita bersama. Kalau misalnya musim kemarau makin panas ya 32 derajat, dadakan udah sekarang 35 ya bingung juga ya gimana kapan turunnya gitu kan. Mau nggak mau kan kita juga harus berpikir ke arah sana lah istilahnya. Tapi bagaimana caranya dan juga apa yang harus diinvestasikan, itu R&D-nya juga cukup sulit gitu loh. Dan juga di Indonesia juga siapa yang pelopornya, bagaimana gitu. Jadi kita ada bekerja sama dengan tadi yang Pak Gani bilang MHI untuk explore bersama. Tapi ya seperti itu masih dalam penjajakan. Tapi karena rules ini kan kita namanya kalau CAPEX itu kan harus minta dari awal ya untuk 1 tahun ke depan. Jangan sampai nanti mau jalan, harus dulu gitu. Jadi mendingan kita di depan udah minta anggaran dulu supaya perjalanan ke depannya paling nggak kita udah lebih siap lah. Terima kasih.